biasakan menyiasat untuk pola hidup sehari-hari. Untuk tidur saya biasakan jam 10 maksimal tuh. Bangun jam 3 atau jam 4. Berarti sekitar ada 5 jam terpenuhi ya Pak ya. Kalau makannya Pak, mulai dari sarapan, makan siang dan makan sore bagaimana Pak? Kalau makan Paginya sarapan? Ya sarapan seperti biasa, kalau bubur atau bubur. Oke, bubur aja. Kemudian siangnya Pak? Siang makan biasa. Makan nasi ya? Udah siang ya. Oke, nasi dengan ada sayur dan buahnya Pak? Kalau saya pasti Bu, kalau buah ya kadang-kadang Pak buah ada gitu. Oke. Kemudian makan sore ada atau tidak Pak? Ada sore. Makan sorenya apa? Sore biasanya setelah maghrib Bu. Iya. Oke. Itu berupa nasi kah atau apa Pak? Atau hanya rebusan atau apa Pak? Kalau saya banyak nasi. Banyak nasi ya. Tapi nasinya kan nggak segunung ya Pak ya? Oke, baik. Aktivitas sehari-hari boleh tahu Pak Tatang? Aktivitas sehari-hari Bukan berapa berjumlah. Suatu hobi itu kan juga aktivitas ya kalau ini ya. Kebetulan dari banyak guru juga Bu, berkurung juga. Baik. Kalau pagi-pagi mungkin jadi dibiasakan jalan pagi aja Bu. Oke. Dari komplek lah. Oke. Itu setiap pagi atau seminggu berapa kali Pak Tatang? Paling 2 hari sekali Bu. 2 hari sekali. Oke. Baik. Luar biasa, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Tatang. Terima kasih Bapak testimoninya. Untuk menjaga pola sehat, kalau saya lakukan ini Bu, pertama karena semua penyakit bersumber dari pikiran. Dari pikiran itu harus positive thinking. Nah itu yang dilakukan pertama. Jadi apapun yang kita lakukan kita harus berprasangka baik. Nah itu nomor 1. Kedua, sebetulnya yang saya lakukan itu makan Bu. Makan juga sebenarnya nggak terlalu mahal, tapi mungkin sehat ya Bu ya, buah-buahan dan lain sebagainya. Yang saya lakukan yang rutin itu donor darah Bu. Nah, donor darah, saya punya perkumpulan donor darah kasih untuk menggerakkan orang untuk berdonor. Nah ini kalau kita lakukan rutin 2 bulan sekali, ini sudah sangat pengaruh ke kesehatan kita. Nah itu mungkin yang dilakukan. Dan yang keempat, ini sebenarnya saya nggak lakukan, cuma teman-teman lakukan itu puasa rutin Senin Kamis, itu bagus sekali untuk kesehatan. Oke, kalau tidurnya Bu dari siang ataupun malam? Nah itu tidur itu karena di donor darah itu harus tidak kurang dari 5 jam. Itu dilakukan kita Bu, jangan sampai banyak begadang, seperti itu mungkin. Tidur malamnya jam berapa Bu Ana? Bagusnya jam 10 tidur ya. Tapi saya sering malam karena saya harus online orang-orang yang butuh darah ya, itu jam 12 itu sebenarnya kurang bagus itu. Yang bagus jam 10 harus tidur. Oke. Boleh tahu aktivitas sehari-harinya apa Bu Ana? Saya sekarang kerja di SPBG dari pagi jam 5 berangkat. Dan saya ikut beberapa organisasi saya olahraga, terus kemudian forum pembauran kebangsaan, banyak orang beberapa suku, terus kemudian darah yang rajin saya lakukan tiap hari, membantu orang-orang yang berdonor lewat online, jadi nanti mendampingi beliau. Bukan kondisi karena menghasil EKG yang kurang bagus terus, sehingga saya perlu memeriksakan diri ke kesehatan, sehingga kalau seperti dulu kalau saya mungkin melaksanakannya sendiri, dulu itu biayanya besar sampai mungkin pernah ke YKP itu saya mau 5 juta karena untuk CT scan saja. Tetapi kemudian ke sini, maaf mungkin sebelum itu, dan juga untuk setiap hasil lab itu kan mahal terus, saya ke YKP minta reimburse ya. Tapi pikir-pikir wah itu terlalu besar, sehingga saya berpikir udah gunakan aja BPJS.
Kemudian BPJS minta ke Paskes pertama diberikan aplikasi JKN, sehingga begitu ada keluhan kayak gimana kurang enak badan, saya ke JKN. Kalau mungkin dari Paskes pertama mungkin itu harus dirujuk ke Paskes kedua, saya ke Paskes kedua. Tapi begitu Paskes kedua udah kembali ke Paskes 1, kembali ke Paskes 1. Sehingga sampai sekarang saya penggunaan aplikasi JKN itu selalu saya gunakan. Dan kemudian biaya-biaya untuk yang ke YKP, alhamdulillah sudah tidak lagi. Namun demikian, mungkin ya mudah-mudahan tidak ada sih. Kalaupun nanti ada, mungkin saya akan konsultasi dengan Pak Yuni. Sehingga kepada teman-teman yang memang mungkin ingin mengoptimalkan BPJS, bisa disilakan seperti saya lakukan. Mungkin pertama adalah adanya aplikasi JKN ya. Aplikasi JKN ke Paskes pertama, kalau mampu dirujuk begitu. Dan sampai sekarang terakhir saya periksa kemarin tanggal 30 Juni, dan memang mungkin oleh dokter saya diomelin banyak, terutama harus berhenti merokok. Jika kepada Pak yang satu tadi, misalnya harus berhenti merokok katanya begitu. Itu kemudian seperti ditanyakan ke Ibu dokter, yaitu perubahan dari amlodipin ke 5 mili ke 10 ditanyakan. Dan alhamdulillah pada waktu CT menggunakan BPJS itu tidak bayar. Kalau saya nanya ke rumah sakit, kalau pernah sebelumnya tidak menggunakan aplikasi, berapa CT scan? 4.500.000 di Tasik. Ya? Begitu pakai BPJS gratis. Itu dengan alat mesin yang bagus, sama seperti dulu pertama saya dulu di Jakarta. Prosesnya ngantri nggak Pak? Enggak Ya. ngantri. Sesuai antriannya di JKN dari aplikasi. Iya, sehingga hasilnya pun begitu bagus. Oke. Begitu. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, saya Triatno dari Pemda Tasikmalaya. Terima kasih kepada yayasan atas program-programnya. Bank BTN sangat terasa manfaatnya, mulai dari kemudahan fasilitas kesehatan, bantuan pendidikan untuk anak pemuda bakti, hingga tunjangan hari raya. YKP benar-benar hadir mendukung kebutuhan kami. Terima kasih kepada YKP atas dedikasi dan pengolahan yang profesional. Semoga YKP selalu jaya. Amin ya robbal alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyudin dari Pemda Tasikmalaya. Bagi kami para Purna Bakti Bank BTN, Yayasan Kesejahteraan Pegawai terus berikan perhatian yang luar biasa, bantuan dana sosial dan program-program silaturahmi yang diadakan membuat kami merasa bangga menjadi bagian dari keluarga besar YKP Bank BTN. YKP maju terus, lancar jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.